Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifani Putri Naradita dengan NIM 230.1039. Saya akan menjelaskan salah satu materi manajemen keuangan yang berjudul merger, akuisisi, dan konsolidasi. Merger adalah suatu proses penggabungan dua perseroan di mana salah satunya tetap berdiri dan menggunakan nama perseroannya, sementara perseroan yang lain lenyap dan semua kekayaan dimasukkan ke dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut. Berikut jenis-jenis merger. 1. Merger horizontal. Ini adalah proses merger yang menggabungkan dua perusahaan atau lebih di mana jenis usahanya lebih sama. 2. Merger vertikal. Ini adalah proses merger yang meleburkan beberapa perusahaan yang saling berhubungan, misal dalam alur produksinya yang berhubungan. Yang ketiga, konglomerat. Ini adalah proses merger yang menggabungkan beberapa perusahaan yang menghasilkan produk yang tidak ada kaitannya dengan satu sama lain. 4. Merger konglomerat. Ini adalah proses merger yang menggabungkan dua perusahaan atau lebih di mana bentuk usahanya masih berhubungan namun berbeda produk. Berikut tujuan merger. 1. Pertumbuhan atau diversifikasi. 2. Meningkatkan dana. 3. Menciptakan sinergi. 4. Pertimbangan pajak. 5. Meningkatkan keterampilan perusahaan. 6. Melindungi diri dari pengambilalihan. 7. Meningkatkan likuiditas pemilik. Berikutnya, akuisisi. Akuisisi merupakan pengambilan alih perusahaan oleh perusahaan lain melalui pembelian saham. Hal ini merupakan salah satu cara untuk dapat mengembangkan perusahaan yang ada atau menyelamatkan perusahaan yang akan mengalami kekurangan atau kesulitan modal. Berikut tujuan akuisisi. 1. Salah satu sarana melakukan ekspansi pasar. 2. Mengembangkan perusahaan lebih baik lagi. 3. Mengurangi kompetitor. 4. Meningkatkan efisiensi. 5. Mempercepat penyerapan teknologi. Berikut keunggulan akuisisi. 1. Kapitalisasi bisnis makin besar. 2. Penguasaan market share semakin luas. 3. Proses lebih sederhana daripada merger. Berikut kelemahan akuisisi. 1. Biaya tinggi dari segi modal dan administrasi. 2. Resiko tidak mampu mengendalikan sumber daya dalam jumlah besar. 3. Akulturasi budaya perusahaan terhambat. Berikut jenis-jenis akuisisi. 1. Akuisisi horizontal. Poin pertama jenis akuisisi adalah akuisisi horizontal, yaitu akuisisi yang dilakukan pada jenis produk sama. 2. Akuisisi vertikal. Jenis akuisisi yang kedua adalah akuisisi vertikal, yaitu proses pengambilan perusahaan supplier, bahan atau bisnis-bisnis komplementer produk. 3. Akuisisi konglomerat. Akuisisi konglomerat adalah proses pengambilan bisnis oleh bisnis lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal. Yang terakhir, konsolidasi. Konsolidasi adalah penggabungan dua usaha atau lebih dengan cara mendirikan usaha baru dan membubarkan usaha lama tanpa melikuidasinya terlebih dahulu. Berikut tujuan konsolidasi. 1. Memperbesar bisnis atau perusahaan. 2. Untuk meningkatkan efisiensi. 3. Mengurangi tingkat risiko persaingan. 4. Memberikan keamanan tentang pengiriman, penjualan, dan distribusi. 5. Diverifikasi produk atau jasa. Berikut ciri-ciri konsolidasi. 1. Ada dua perusahaan atau lebih yang membenamkan diri dalam satu dan membentuk sebuah perusahaan baru. 2. Semua perusahaan yang melakukan konsolidasi akan dibubarkan tanpa melalui proses likuidasi. 3. Perusahaan smelter
yang baru dibuat akan diberi status legal baru. 4. Rencana konsolidasi dan konsep dari akta konsolidasi harus disetujui oleh RUPS masing-masing perusahaan. 5. Pemahaman atas akta konsolidasi yang disepakati RUPS harus dilakukan dalam akta konsolidasi yang dilakukan di hadapan notaris. Dan yang terakhir, perusahaan hasil konsolidasi akan mendapatkan status hukum pada tanggal penerbitan keputusan perusahaan untuk menghapusnya tanpa proses winding up. Berikut salah satu contoh soalnya. Jika perusahaan A menawarkan sebanyak 35.000 lembar saham sebagai ganti dari kas berjumlah 2.400.000 untuk membeli perusahaan B, karena harga saham perusahaan A berjumlah Rp70 sebelum merger dan saham perusahaan B mempunyai nilai pasar berjumlah Rp2.100.000, hitunglah biaya mergernya. Berikut pembahasannya. Kos sama dengan banyaknya lembar saham perusahaan A, yaitu 35.000 dikali harga saham perusahaan A, yaitu Rp70, dikurangi nilai pasar perusahaan B sebelum merger, yaitu Rp2.100.000, sama dengan Rp305.000. Namun biaya tersebut belum tentu sama dengan biaya sesungguhnya karena nilai saham perusahaan A dan B kemungkinan mengalami perubahan. Sekian penjelasan dan paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.